Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan sunyi yang tak terjelaskan, meski dunia di sekelilingmu ramai? Pernahkah hatimu gelisah, seolah ada sesuatu yang hilang, namun kau tak tahu apa? Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati manusia selalu merindukan satu hal, ketenangan yang hanya datang darinya. Malam yang panjang, siang yang melelahkan, semuanya terasa ringan jika hati kita terhubung dengan Sang Pencipta. Di video ini, kita akan menapaki jalan zikir, kunci rahasia takdir yang sering kita lupakan. Mari duduk sejenak, tarik napas perlahan, lepaskan segala penatmu, dan buka hatimu untuk menyambut pesan-pesan ilahi. Jika engkau merasakan manfaat dari renungan ini, bagikanlah kepada saudaramu, agar lebih banyak hati yang tersentuh. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang apa yang engkau rasakan setelah mendengar zikir ini, karena mungkin suaramu akan menjadi jawaban bagi hati yang sedang mencari jalan pulang. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang ikhlas, dan semoga Allah membimbing langkah kita semua. Bab 1. Gerbang Rahasia Takdir. Di balik setiap langkah yang kita tapaki di dunia ini, ada rahasia besar yang jarang disadari manusia. Rahasia takdir yang tersembunyi di balik garis kehidupan. Kita sering merasa hidup hanyalah rangkaian peristiwa yang berjalan begitu saja tanpa kita pahami maksudnya. Namun bagi hati yang mau merenung, setiap detik yang kita jalani bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari sebuah skenario agung yang ditulis oleh Allah dengan penuh hikmah. Seringkali kita hanya melihat permukaan takdir, apa yang menyenangkan dan menyakitkan, tanpa memahami bahwa ada makna yang lebih dalam dari semua yang terjadi. Dan untuk melihatnya, dibutuhkan keberanian untuk membuka hati dan mendekat kepada Sang Penulis takdir itu sendiri. Seorang ulama pernah berkata, takdir bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dikenali. Kata-kata itu menjadi kunci bagi siapa saja yang mau melangkah lebih dalam perjalanan spiritualnya. Dunia ini bukan sekadar tempat singgah, ia adalah madrasah jiwa, tempat Allah mendidik kita dengan cara-cara yang terkadang sulit dimengerti oleh akal. Ujian yang terasa berat, kegembiraan yang datang tiba-tiba, kehilangan yang membuat hati remuk, semuanya adalah isyarat agar kita mendekat kepadanya. Namun banyak manusia yang justru menjauh karena tak memahami pesan yang tersembunyi di balik setiap ketentuan. Padahal jika hati mau berhenti sejenak dan mengingat Allah, cahayanya akan menyingkap rahasia yang sebelumnya tertutup. Bayangkan dirimu berjalan di jalan yang sunyi, di tengah gelap malam, hanya diterangi cahaya rembulan. Perjalanan hidup kita pun sering terasa seperti itu. Gelap, penuh tanda tanya, dan membuat kita bertanya-tanya kemana arah tujuan ini. Tetapi di tengah kegelapan itu, Allah telah memberikan pelita, dan pelita itu adalah zikir. Dengan menyebut namanya, hati yang resah akan menemukan ketenangan, dan jiwa yang lelah akan mendapatkan kekuatan. Zikir bukan sekadar ucapan di bibir, ia adalah jembatan antara hamba dan Tuhannya, sebuah cara untuk menghidupkan hati yang mati. Dan ketika hati hidup, kita mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang dipenuhi cahaya ilahi. Takdir bukanlah penjara yang membuat manusia tak berdaya. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah sejati kita, menunjukkan di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita, dan di mana Allah ingin kita belajar. Jika takdir terasa berat, itu bukan tanda Allah membenci kita, melainkan tanda bahwa Dia sedang memanggil kita untuk lebih dekat. Dan panggilan itu terdengar jelas bagi hati yang mau mendengar, hati yang tenang dalam zikir, hati yang mengakui kelemahan di hadapan Sang Maha Kuasa. Dalam keheningan zikir, kita mulai menyadari bahwa segala yang terjadi di dunia hanyalah jalan menuju pertemuan dengannya. Disinilah perjalanan menuju kunci takdir dimulai. Bukan dengan menantang takdir atau melawannya, tetapi dengan merendahkan hati, menyerahkan diri sepenuhnya, dan menyebut nama Allah dengan penuh cinta. Setiap tarikan napas menjadi pengingat, setiap detik menjadi ibadah, dan setiap doa menjadi cahaya yang menuntun langkah. Saat seorang hamba mulai memahami makna zikir, ia akan melihat bahwa takdir bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan surat cinta dari Tuhannya, yang setiap hurufnya mengajarkan arti kesabaran, ketulusan, dan pengharapan.
Dan pada titik inilah, pintu rahasia kehidupan mulai terbuka, perlahan tetapi pasti membawa kita pada pemahaman bahwa Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Bab 2. Misteri di balik nama-nama Allah. Di balik setiap huruf yang keluar dari lisan kita, ada getaran yang dapat mengubah dunia batin. Dan di antara semua kata yang dapat diucapkan manusia, tidak ada yang lebih agung daripada nama-nama Allah. Setiap namanya bukan sekadar rangkaian huruf, tetapi pancaran energi ilahi yang memanggil hati untuk kembali kepadanya. Para wali dan orang-orang arif telah lama memahami bahwa nama-nama Allah memiliki rahasia yang tak bisa dijelaskan hanya dengan akal. Mereka menyebutnya sir, rahasia terdalam yang hanya bisa disentuh oleh hati yang suci. Saat kita mengucapkan Allah dengan penuh penghayatan, itu bukan hanya suara, itu adalah seruan ruh kita kepada penciptanya. Panggilan cinta seorang hamba kepada Rabb yang selalu dekat. Ketika hati seorang hamba benar-benar hadir dalam zikir, langit pun ikut bergetar. Para malaikat mencatat setiap lafaz itu sebagai tanda cinta. Namun bagi banyak manusia, zikir seringkali hanyalah rutinitas tanpa rasa, sekadar gerakan lisan tanpa makna. Mereka tidak tahu bahwa setiap ucapan Allah dengan hati yang hidup bisa membukakan pintu keberkahan, menenangkan jiwa, bahkan mengubah arah takdir. Zikir sejati bukan sekadar mengulang-ulang kata, melainkan memanggil nama Allah dengan kerinduan, menyadari kehadirannya, dan meyakini bahwa Dia mendengar setiap bisikan hati kita, bahkan sebelum kata itu terucap. Bayangkan jika setiap orang memahami kekuatan satu nama Allah. Hati yang keras akan luluh, jiwa yang gundah akan tenang, hidup yang terasa berat akan terasa ringan. Para sufi zaman dahulu sering berdiam diri, berjam-jam hanya untuk mengucapkan satu nama. Allah, Allah, Allah. Mereka tidak mengejar jumlah tetapi kehadiran hati. Dalam zikir itu, mereka menemukan cahaya, petunjuk, dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Mereka merasakan bahwa dunia hanyalah ilusi dan satu-satunya yang nyata hanyalah Dia. Dalam dunia yang serba cepat ini, manusia seringkali lupa untuk berhenti sejenak dan mengingat siapa yang memberi mereka kehidupan. Kita sibuk mengejar dunia, sibuk dengan ambisi, hingga lupa bahwa jiwa kita haus akan kehadiran Allah. Namanya adalah penawar bagi semua kegelisahan. Jika hati kita berani mengucapkannya dengan penuh rasa takut dan cinta, kita akan menemukan bahwa di balik setiap takdir ada sentuhan kasih sayang yang luar biasa. Takdir tidak lagi terasa seperti beban, melainkan jalan untuk semakin dekat kepadanya. Dan disinilah misteri itu terbuka. Satu zikir, satu nama, satu panggilan kepada Allah mampu menggetarkan seluruh alam semesta. Bahkan doa seorang hamba yang diiringi zikir tulus bisa merubah takdir yang sebelumnya tertulis di Lauhul Mahfuz. Karena Allah adalah Maha Penyayang yang selalu mengabulkan doa hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Di balik satu nama itu ada rahasia yang tidak akan pernah habis untuk digali. Nama Allah bukan sekadar kata, Ia adalah kehidupan itu sendiri. Maka barang siapa menjadikan zikir sebagai napasnya, dia akan melihat dunia ini dengan mata hati, bukan sekadar mata kepala. Bab 3. Jalan sunyi para pecinta Allah. Perjalanan menuju Allah bukanlah jalan yang ramai dan mudah dilalui banyak orang. Ia adalah jalan sunyi, jalan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang benar-benar merindukannya. Di jalan ini, dunia perlahan kehilangan pesonanya, kesenangan duniawi tidak lagi memikat hati, dan pujian manusia terasa hampa. Hati seorang pecinta Allah hanya terpaut pada satu tujuan, bertemu dengannya. Dan untuk itu mereka rela berjalan di jalan yang sunyi, jalan yang penuh ujian, jalan yang menuntut kesabaran, ketulusan, dan pengorbanan. Tidak semua orang sanggup bertahan di jalan ini, karena ia menuntut jiwa untuk melepaskan keangkuhan, menanggalkan ego, dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Sang Pencipta. Bayangkan seorang musafir yang melangkah sendirian di padang pasir yang luas, hanya ditemani suara hatinya yang selalu memanggil nama Allah. Di tengah kesepian dan panas terik, justru ada ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Begitulah jalan para pencari hakikat,
Meski tampak sunyi dari luar, hati mereka dipenuhi cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Mereka tidak mencari pengakuan manusia, karena yang mereka kejar hanyalah ridha Allah. Dalam zikir yang mereka lafalkan, ada getaran cinta yang membuat dunia seakan hilang dan hanya Allah yang nyata di hadapan mereka. Kesunyian itu bukanlah kehampaan, justru di dalamnya ada keindahan yang luar biasa. Dalam kesunyian, seorang pecinta Allah mendengar suara hatinya lebih jelas, merasakan kelembutan kasih sayangnya lebih dekat, dan melihat tanda-tanda kebesarannya di sekelilingnya. Mereka mulai memahami bahwa setiap detik hidup adalah undangan untuk mengenalnya lebih dalam. Zikir pun menjadi napas kehidupan mereka. Setiap tarikan napas adalah pengingat, setiap hembusan adalah doa, dan setiap detak jantung adalah seruan cinta kepada Allah. Inilah yang membuat hati mereka kokoh meskipun dunia penuh ujian. Jalan sunyi ini mengajarkan satu hal penting. Kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia, melainkan dari kedekatan dengan Allah. Seorang pecinta Allah bisa kehilangan harta, jabatan, bahkan orang-orang yang dicintainya, namun ia tidak pernah kehilangan ketenangan. Karena ketenangan itu tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam hati yang selalu mengingat Allah. Dunia mungkin melihat mereka sebagai orang biasa, bahkan mungkin aneh, tetapi di sisi Allah mereka adalah hamba-hamba yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan hati yang selalu tertuju ke langit. Dan di jalan inilah rahasia takdir mulai terbuka sedikit demi sedikit. Hati yang terus berzikir menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Segala yang dulu terasa misterius menjadi jelas, segala yang dulu terasa berat menjadi ringan. Seorang pecinta Allah tidak lagi takut akan takdirnya, karena ia yakin setiap langkah telah ditulis dengan cinta oleh Rabb-Nya. Inilah jalan sunyi para pecinta Allah, jalan yang penuh ujian tetapi juga penuh kemuliaan. Jalan yang mungkin sepi dari manusia, tetapi selalu ditemani oleh kasih sayangnya. Bab 4. Bisikan takdir di balik keheningan. Ada saat-saat dalam hidup ketika semua terasa begitu sunyi. Dunia tetap bergerak, namun hati kita seakan terhenti. Kita merasa sendirian, meskipun dikelilingi banyak orang. Kita merasa kosong, meskipun semua keinginan duniawi telah terpenuhi. Dalam momen-momen seperti inilah Allah sering berbicara. Bukan dengan suara yang terdengar telinga, tetapi dengan bisikan halus yang hanya dapat dirasakan jiwa. Keheningan itu bukan kebetulan, melainkan panggilan. Sebuah undangan untuk kembali pulang kepadanya, untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan menyadari bahwa segala sesuatu di sekitar kita hanyalah fana. Takdir seringkali terungkap di tengah kesunyian, saat hati mulai belajar mendengar. Di balik semua peristiwa yang menimpa kita, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, selalu ada pesan ilahi yang tersembunyi. Namun pesan itu hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang. Dunia yang bising seringkali menutupi suara hati kita sendiri, membuat kita tidak mampu menangkap isyarat dari Allah. Padahal setiap ujian, setiap kesulitan, bahkan setiap air mata adalah cara Allah berbicara. Dalam bahasanya yang lembut namun penuh makna, Allah ingin kita mendekat, ingin kita berhenti sejenak dari mengejar dunia dan mulai mengejar ridha-Nya. Dan ketika hati sudah siap, zikir menjadi kunci untuk memahami pesan itu. Zikir bukan hanya ibadah, ia adalah jembatan menuju ketenangan batin. Saat kita duduk dalam kesunyian, menyebut namanya dengan penuh kesadaran, hati yang tadinya gelisah mulai tenang, pikiran yang kacau mulai jernih. Dalam momen itulah, perlahan kita akan melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang menimpa kita adalah bentuk kasih sayangnya. Meskipun terkadang terlihat seperti cobaan, setiap detik hidup, setiap takdir telah diatur dengan presisi oleh Sang Maha Bijaksana. Kesadaran ini tidak datang dari banyaknya ilmu semata, tetapi dari hati yang hidup dengan zikir. Bayangkan jika kita benar-benar menghayati setiap tarikan napas dengan menyebut nama Allah. Kita tidak akan pernah merasa sendirian, bahkan ketika dunia terasa sepi. Karena ada satu zat yang selalu mendengar, selalu melihat, dan selalu dekat. Hati yang hidup dengan zikir akan mulai merasakan kehadirannya di setiap langkah. Takdir yang dulu terasa misterius menjadi jelas karena kita mulai melihat dengan mata hati.
kita mulai mengerti bahwa Allah tidak pernah memberi cobaan tanpa maksud. Setiap luka adalah caranya menghapus dosa, setiap tangisan adalah caranya mendidik jiwa, dan setiap kebahagiaan adalah caranya mengingatkan bahwa Dia adalah sumber segala kenikmatan. Dan di balik semua ini, ada satu rahasia yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Hati yang tenggelam dalam zikir akan mendengar bisikan-bisikan lembut yang menuntunnya menuju jalan kebenaran. Takdir bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang menguatkan iman. Saat itulah kita sadar bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan menuju kematian, melainkan perjalanan menuju pertemuan dengan Sang Kekasih sejati. Dan setiap langkah dalam perjalanan itu menjadi indah, karena kita tahu tidak ada satu pun takdir yang terjadi tanpa cintanya. Bab 5. Kunci hidup dan mati ada dalam hati. Setiap manusia lahir ke dunia ini dengan hati yang suci, hati yang membawa fitrah untuk mengenal Tuhannya. Namun seiring berjalannya waktu, hati itu sering tertutup oleh kabut dosa, ambisi dunia, dan kelalaian. Kita sibuk membangun kehidupan di dunia, namun sering lupa bahwa ada kehidupan yang lebih abadi menunggu kita setelah kematian. Dalam hati yang lalai, takdir terasa seperti misteri yang menakutkan. Tetapi bagi hati yang hidup dengan zikir, takdir adalah surat cinta Allah, penuh pesan yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan pengharapan. Semua kunci kehidupan, bahkan rahasia kematian, tersimpan di dalam hati. Dan zikir adalah kunci untuk membukanya. Ketika hati jauh dari Allah, hidup terasa hampa. Kita bisa memiliki segalanya tetapi tetap merasa kosong. Kita bisa tertawa bersama banyak orang, namun merasakan kesepian yang mendalam. Inilah tanda bahwa hati kita merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar dunia. Hati itu merindukan Allah, merindukan ketenangan yang hanya datang dengan mengingatnya. Zikir bukan sekadar amal ibadah, ia adalah kebutuhan jiwa. Sebagaimana tubuh butuh makanan untuk bertahan hidup, jiwa pun butuh zikir agar tidak mati. Karena hati yang mati adalah hati yang tidak lagi mampu merasakan kelembutan kasih sayang Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan lupa bahwa waktu kita di dunia ini sangat singkat. Setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju akhir kehidupan. Namun Allah memberikan kita kesempatan untuk mempersiapkan diri, untuk membersihkan hati, dan untuk mendekat kepadanya. Zikir adalah cara untuk menghidupkan hati yang mulai kering. Saat nama Allah dilafalkan dengan penuh rasa cinta, hati yang tadinya gelap akan bercahaya, dan hidup yang terasa sempit akan terasa lapang. Disitulah kita mulai memahami bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Bayangkan saat ajal menjemput dan malaikat maut datang membawa takdir terakhir kita. Pada saat itu, semua harta, jabatan, dan popularitas tidak berarti apa-apa. Yang tersisa hanyalah hati kita. Apakah ia bersih dan penuh zikir, ataukah ia kosong dan lalai dari Allah? Hati yang terbiasa berzikir akan tenang menghadapi kematian, karena ia tahu bahwa pertemuan dengan Allah adalah pulang ke rumah sejati. Inilah sebabnya mengapa para wali dan orang-orang saleh selalu menjaga zikir mereka setiap waktu. Mereka ingin memastikan bahwa detik terakhir hidup mereka di dunia dipenuhi dengan nama Allah. Di balik satu lafaz zikir, tersimpan kekuatan yang mampu membangkitkan hati, menghapus dosa, bahkan mengubah arah hidup seseorang. Hati yang hidup akan menuntun pemiliknya untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi ketakutan berlebih terhadap takdir, karena ia yakin bahwa semua sudah diatur oleh Zat yang Maha Penyayang. Hati yang hidup dengan zikir juga akan membawa pemiliknya mati dengan husnul khatimah, meninggalkan dunia dengan senyuman, karena ia pulang kepada kekasih yang selalu ia panggil namanya sepanjang hidup. Maka, sebelum ajal tiba, hidupkanlah hati dengan zikir, karena di sanalah kunci rahasia hidup dan mati tersimpan. Bab 6. Zikir yang mengubah takdir. Banyak orang mengira bahwa takdir adalah garis kaku yang tidak bisa diubah. Mereka merasa hidup hanyalah naskah yang sudah ditulis, dan mereka tidak memiliki pilihan selain menjalaninya. Namun para ulama arif billah mengungkapkan sebuah rahasia besar.
Doa dan zikir yang tulus bisa mengubah takdir yang telah ditetapkan selama Allah mengizinkannya. Allah sendiri berfirman bahwa Dia tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Dan perubahan itu dimulai dari hati yang hidup, hati yang tunduk, dan hati yang penuh zikir. Zikir bukan sekadar lafaz di bibir, melainkan energi spiritual yang mengetuk pintu langit. Setiap kali seorang hamba menyebut nama Allah dengan penuh cinta, getaran itu naik ke langit, mengguncang arasy, dan membuat para malaikat ikut mendoakannya. Dalam hadis disebutkan bahwa doa seorang hamba bisa menolak takdir buruk dan mendatangkan takdir baik. Zikir adalah cara kita merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah, mengakui kelemahan kita, dan memohon agar jalan hidup kita dipenuhi rahmat dan perlindungannya. Orang yang hidup dalam zikir akan melihat hidupnya mulai berubah perlahan, bukan karena kekuatannya, tetapi karena Allah mengatur segala sesuatu dengan kasih sayangnya. Bayangkan seorang hamba yang hidupnya penuh dosa dan kesalahan, merasa dirinya tidak layak di hadapan Allah. Namun suatu hari ia duduk sendirian, menangis dan memanggil namanya dengan tulus. Ya Allah. Dalam sekejap, rahmat Allah yang luas turun kepadanya. Dosa-dosa yang menumpuk bertahun-tahun bisa diampuni hanya dengan satu kalimat taubat yang tulus. Takdir yang semula berat bisa berubah menjadi jalan yang terang. Begitu besar kasih sayang Allah, hingga Dia selalu membuka pintu pengampunan dan pertolongannya bagi siapa saja yang mau kembali dengan hati yang bersih. Zikir adalah tanda bahwa hati itu telah kembali. Seorang ulama sufi pernah berkata, "Jika kau ingin tahu seberapa dekat Allah denganmu, lihatlah seberapa sering kau mengingatnya." Karena hati yang dipenuhi zikir tidak hanya mengundang rahmat, tetapi juga mengundang keberkahan dalam hidup. Orang yang selalu berzikir akan merasakan perlindungan Allah dalam setiap langkah. Ketika orang lain bingung menghadapi cobaan, ia merasakan ketenangan. Ketika orang lain merasa takut dengan masa depan, ia yakin bahwa semua sudah berada di bawah kendalinya. Zikir membuat hati kuat, sabar, dan penuh keyakinan meski takdir belum berubah. Dan disinilah letak rahasia terbesar. Zikir tidak hanya mengubah takdir di dunia, tetapi juga takdir kita di akhirat. Setiap lafaz zikir yang kita ucapkan akan menjadi saksi di hari kiamat. Ia akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita saat semua orang berada dalam kegelapan. Maka jangan pernah meremehkan satu lafaz Subhanallah, Alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Karena di balik kata-kata sederhana itu, ada rahasia kekuatan ilahi yang mampu menulis ulang jalan hidup kita. Zikir adalah senjata seorang mukmin, kunci bagi siapapun yang ingin mengubah hidupnya dan jalan menuju takdir yang dipenuhi rahmat Allah. Bab 7. Rahasia tersembunyi di balik ujian hidup. Setiap manusia pasti melewati ujian. Ada yang diuji dengan kesedihan, ada yang diuji dengan kehilangan, ada pula yang diuji dengan kelimpahan dunia yang justru membuatnya lalai. Namun, tidak semua orang memahami bahwa ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan tanda kasih sayangnya. Allah ingin membersihkan hati kita, mengangkat derajat kita, dan mengajarkan arti ketergantungan yang sejati hanya kepadanya. Setiap ujian adalah pesan rahasia, panggilan agar kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menundukkan kepala, dan berkata, "Ya Allah, aku tak mampu tanpa Engkau." Disitulah zikir menjadi senjata terkuat seorang hamba, penenang hati di tengah badai kehidupan. Dalam setiap air mata yang jatuh karena kesedihan, Allah hadir dengan kelembutan yang tak terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa. Setiap kesulitan adalah undangan untuk lebih dekat kepadanya. Dunia ini hanyalah tempat singgah, tempat ujian yang dirancang dengan sempurna agar manusia kembali kepada fitrah mereka, menyembah Allah dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Ujian-ujian itu bukan untuk melemahkan kita, melainkan untuk membentuk kita menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih mengenal Allah. Namun rahasia ini hanya bisa dipahami oleh hati yang hidup dengan zikir, hati yang mau mendengar bisikan ilahi di tengah kesunyian. Bayangkan seorang hamba yang sedang berada di titik terendah hidupnya. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, merasa tidak ada harapan. Dalam pandangan manusia, ia terlihat hancur, tetapi di mata Allah, ia sedang dipilih.
Saat ia bersujud dalam tangisan, memanggil namanya, langit pun bergetar oleh doa itu. Para malaikat mencatat setiap tetes air mata sebagai pahala, dan Allah mengangkat derajatnya lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Ujian yang kita hadapi bukan untuk mematahkan, melainkan untuk menguatkan. Dan zikir adalah bukti bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian, karena Allah selalu bersama orang-orang yang mengingatnya. Ketika dunia terasa sempit dan hati terasa gelisah, ingatlah bahwa Allah sedang membentuk kita. Dia sedang menghapus dosa-dosa kita melalui ujian. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin, bahkan duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah hapuskan dosa-dosanya karenanya. Inilah rahasia besar yang sering dilupakan manusia. Ujian adalah cara Allah membersihkan jiwa. Dan zikir adalah cara kita menerima ujian itu dengan hati yang lapang. Saat lidah kita terus menyebut namanya, hati akan dipenuhi ketenangan meskipun dunia di sekeliling terasa berantakan. Di balik setiap ujian ada rahasia cinta yang luar biasa. Allah ingin kita semakin dekat, semakin bersandar kepadanya, dan semakin yakin bahwa hanya Dia tempat kembali. Jika hati ini hidup dengan zikir, kita akan melihat bahwa ujian bukanlah kutukan, melainkan jalan menuju rahmat dan kemuliaan. Dan ketika kita sudah sampai pada titik itu, takdir tidak lagi terasa berat. Kita akan melihatnya sebagai jalan yang indah menuju surga. Maka, sambutlah ujian dengan zikir, karena itulah bahasa cinta Allah kepada hambanya yang terpilih. Bab 8. Zikir sebagai cahaya penuntun jalan gelap. Hidup kadang terasa seperti malam yang pekat. Kita berjalan tetapi tidak tahu kemana arah yang benar. Kita berusaha mencari cahaya, namun dunia menawarkan lampu-lampu palsu yang hanya membuat kita semakin tersesat. Dalam kegelapan itu, zikir hadir sebagai cahaya sejati, cahaya yang tidak berasal dari dunia, tetapi dari Allah yang Maha Cahaya. Hati yang mengingat Allah akan memancarkan sinarnya sendiri, menerangi langkah pemiliknya. Zikir adalah lentera yang mampu menembus kabut dosa, rasa putus asa, dan kebingungan hidup. Semakin banyak seorang hamba berzikir, semakin terang hatinya, dan semakin mudah ia melihat jalan yang diridai Allah. Ketika seorang hamba meninggalkan zikir, hatinya menjadi gelap. Ia mungkin memiliki ilmu, harta, bahkan pengaruh, tetapi ia kehilangan arah. Ia seperti orang yang berjalan di padang pasir tanpa kompas, mengira dirinya tahu arah, padahal semakin jauh dari tujuan. Inilah mengapa para ulama berkata bahwa zikir adalah kehidupan hati. Tanpa zikir, hati mati meskipun tubuh masih bernapas. Namun begitu seorang hamba memulai zikir dengan tulus, hatinya yang mati perlahan hidup kembali. Dan dari hati itulah cahaya iman memancar, menuntun setiap langkah ke arah keselamatan. Bayangkan sebuah malam yang gelap gulita. Di tengah gelap itu, seorang hamba duduk bersimpuh, meneteskan air mata sambil berbisik lirih, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Setiap ucapannya menyalakan cahaya kecil dalam hatinya. Cahaya itu tumbuh, membesar, dan menerangi seluruh hidupnya. Zikir bukan hanya bacaan, ia adalah energi spiritual yang menghubungkan hati kita dengan sumber cahaya yang hakiki, yaitu Allah. Inilah alasan mengapa orang-orang yang hidupnya penuh zikir terlihat tenang meskipun menghadapi cobaan besar. Hati mereka diterangi cahaya ilahi yang tidak pernah padam. Rasulullah bersabda bahwa orang yang berzikir mengingat Allah akan berada di bawah naungannya di hari kiamat. Ketika matahari berada di atas kepala dan manusia diliputi kegelapan, zikir akan menjadi cahaya yang memimpin kita melewati syirat yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Cahaya zikir bukan hanya terasa di dunia, tetapi akan menjadi penolong kita di akhirat. Itulah mengapa orang-orang arif tidak pernah meremehkan satupun ucapan zikir, meskipun hanya setetes, karena setiap tetes itu adalah cahaya yang disimpan untuk perjalanan panjang menuju Allah. Maka jika hari-harimu terasa gelap, jika hidupmu terasa berat, mulailah dengan satu kalimat zikir. Ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar dengan penuh penghayatan. Rasakan kehadiran Allah di setiap tarikan nafasmu. Seiring waktu, cahaya itu akan menerangi hatimu,
menuntunmu keluar dari kegelapan. Zikir adalah kunci untuk menemukan arah ketika dunia terasa membingungkan. Ia adalah pelita yang tidak pernah padam bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Allah. Dan siapapun yang menjadikan zikir sebagai teman setia, hidupnya akan dipenuhi cahaya meskipun dunia di sekelilingnya tenggelam dalam gelap. Bab 9. Rahasia ketenangan jiwa yang dicari semua manusia. Setiap manusia, tanpa memandang usia, kekayaan, atau kedudukan, sebenarnya sedang mencari satu hal yang sama, ketenangan jiwa. Ada yang mencarinya dalam harta, ada yang mencarinya dalam ketenaran, ada pula yang mencarinya dalam hubungan dengan manusia. Namun berapa banyak orang kaya yang tetap merasa gelisah? Berapa banyak orang terkenal yang tetap merasa kosong? Ketenangan sejati bukanlah hadiah dari dunia. Ia adalah anugerah dari Allah. Dan Allah telah memberikan kuncinya dengan jelas. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ayat ini bukan sekadar teori. Ia adalah kebenaran yang bisa dirasakan siapa saja yang mau merendahkan hati dan berzikir dengan tulus. Ketenangan hati adalah tanda keberkahan hidup. Orang yang tenang bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Mereka tetap menghadapi ujian, tetapi hati mereka tidak terguncang. Mereka berjalan di tengah badai dunia dengan langkah yang mantap karena hati mereka selalu terhubung dengan Allah. Zikir bukan hanya ucapan, ia adalah jembatan spiritual yang membawa kita dari kegelisahan menuju kedamaian. Setiap kalimat tasbih, tahmid, dan takbir adalah obat bagi jiwa yang lelah, penyejuk bagi hati yang gersang. Bahkan satu detik zikir yang tulus bisa memberi ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan semua harta dunia. Seringkali kita merasa gelisah tanpa sebab. Ada rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada ruang kosong di hati yang tidak bisa diisi oleh apapun. Itulah fitrah jiwa kita yang rindu kepada Allah. Jiwa manusia diciptakan untuk mengenal penciptanya, dan selama ia jauh dari zikir, ia akan merasa asing di dunia ini. Namun begitu ia kembali menyebut nama Allah, jiwanya akan merasakan sesuatu yang tidak pernah ia temukan dimanapun. Ketenangan yang mendalam, kehangatan yang mengalir lembut, dan rasa aman meskipun hidup penuh ujian. Inilah rahasia yang sering dilupakan manusia modern, yang terjebak dalam kebisingan dunia. Bahwa ketenangan tidak ditemukan di luar diri, tetapi di dalam hati yang berzikir. Orang-orang arif selalu mengatakan bahwa dunia ini seperti lautan luas, dan hati kita adalah kapal yang berlayar di atasnya. Jika kapal itu kosong dari zikir, air dunia akan masuk dan menenggelamkannya. Tetapi jika hati dipenuhi zikir, maka ia akan tetap terapung, bahkan di tengah gelombang besar. Inilah rahasia mengapa para wali Allah selalu terlihat tenang, meskipun diuji dengan cobaan yang berat. Zikir adalah jangkar hati mereka, dan Allah adalah pelabuhan terakhir yang selalu mereka tuju. Jika hari-harimu dipenuhi kegelisahan, jangan buru-buru mencari pelarian di luar. Duduklah sejenak, tarik napas, dan mulailah menyebut nama Allah. Biarkan hatimu merasakan kedekatannya. Seiring waktu, kau akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itulah ketenangan yang dicari semua manusia, dan hanya mereka yang kembali kepada Allah melalui zikir yang akan menemukannya. Maka jangan tunda lagi. Jadikan zikir sebagai napas hidupmu dan rasakan bagaimana Allah mengubah keresahan menjadi kedamaian. Bab 10. Kunci takdir yang terbuka dengan zikir. Takdir adalah rahasia yang membuat manusia gelisah sepanjang hidupnya. Kita sering bertanya, mengapa hidupku begini? Mengapa ujian tidak kunjung berhenti? Mengapa doa seolah belum dijawab? Padahal takdir bukanlah sesuatu yang membatasi kita untuk berusaha. Takdir adalah jalan yang Allah ukir dengan penuh hikmah. Dan di antara jalan yang Allah ajarkan untuk membuka pintu takdirnya adalah zikir. Zikir bukan sekadar ucapan, tetapi sebuah kunci yang Allah titipkan kepada hambanya. Barang siapa meraih kunci ini dengan hati yang tulus, ia akan melihat keajaiban. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka, jalan-jalan yang terasa gelap berubah menjadi terang, dan beban yang menyesakkan dada perlahan terangkat. Zikir adalah cara kita mengakui kelemahan di hadapan Allah.
Saat lidah kita menyebut La ilaha illallah, sebenarnya kita sedang berkata kepada dunia, tidak ada satu pun yang bisa menentukan hidupku selain Allah. Tidak ada rezeki, tidak ada musibah, tidak ada keberhasilan, tidak ada kegagalan, kecuali dengan izinnya. Kalimat ini bukan sekadar bacaan, tetapi pengakuan total bahwa hidup kita sepenuhnya berada di genggamannya. Dan ketika hati benar-benar tunduk kepada Allah melalui zikir, maka takdir yang tampak keras bisa berubah menjadi lembut, karena hati kita telah diserahkan sepenuhnya kepadanya. Para ulama mengatakan bahwa zikir adalah pintu gerbang keajaiban. Banyak orang tidak menyadari bahwa keberkahan hidup tidak datang dari usaha semata, tetapi dari kedekatan hati dengan Allah. Orang yang hidupnya penuh zikir tidak selalu bebas dari ujian, tetapi mereka memiliki satu rahasia. Ujian itu terasa ringan dan mereka selalu melihat jalan keluar. Bahkan dalam kesempitan, Allah memberi kelapangan. Bahkan dalam kegagalan, Allah memberikan hikmah yang jauh lebih besar. Itulah rahasia takdir. Bukan sekadar mengubah keadaan luar, tetapi mengubah hati agar melihat segala sesuatu dengan pandangan yang benar. Bayangkan sebuah hati yang setiap hari terhubung dengan Allah, yang setiap hembusan napasnya disertai zikir, dan setiap langkahnya diawali dengan Bismillah. Hati seperti ini tidak akan pernah merasa sendirian. Ia akan menyaksikan pertolongan Allah di waktu yang tidak disangka. Ia akan melihat bahwa takdir yang dulu dianggap buruk ternyata menjadi jalan menuju kebaikan. Ia akan memahami bahwa doa yang belum terkabul bukan berarti Allah menolak, tetapi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Semua itu hanya bisa dipahami oleh hati yang hidup dalam zikir. Maka, jika engkau ingin membuka pintu takdirmu, jangan mulai dari dunia, mulailah dari hatimu. Jadikan zikir sebagai napas hidupmu, sampai hatimu merasakan kehadiran Allah di setiap detik perjalananmu. Zikir akan mengubah caramu memandang hidup, menguatkan langkahmu di jalan yang penuh ujian, dan menuntunmu menuju takdir terbaik yang Allah siapkan. Inilah kunci takdir yang tersembunyi, bukan di luar dirimu, tetapi di dalam hatimu yang berzikir. Dan siapapun yang memegang kunci ini, ia tidak akan pernah kehilangan arah. Alhamdulillah sahabat jiwa, semoga setiap kata yang terucap hari ini menjadi cahaya bagi hatimu, menjadi pengingat di saat lelah, dan menjadi jalan untukmu kembali dekat kepada Allah. Aku berdoa, semoga Allah lapangkan rezekimu, sehatkan tubuhmu, berkahi keluargamu, dan mudahkan segala urusanmu. Semoga setiap langkahmu dipenuhi keberkahan, dan setiap doa yang kau panjatkan dijawab olehnya dengan cara terbaik. Jangan lupa untuk berbagi kebaikan ini kepada saudaramu, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh zikir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Allah selalu menjaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deskripsi YouTube, SEO singkatan padat. Temukan rahasia zikir sebagai kunci takdir yang mampu menenangkan hati, membuka jalan hidup, dan mendekatkan kita kepada Allah. Video ini menghadirkan renungan Islami mendalam, penuh hikmah dan motivasi spiritual untuk memperkuat iman di tengah ujian hidup. Saksikan sampai akhir, semoga hati Anda tersentuh dan menemukan ketenangan sejati.